sains itu dalam epistemologi itu anatomi ilmu sudah dijelaskan. Kita harus bedakan antara science dan knowledge. Sains sebagai sebuah ilmu pengetahuan dengan spesifikasi tertentu, dengan syarat-syarat dan metodologi tertentu, itu yang bisa disebut dengan ilmu positif atau ilmu empiris, itu bagian dari knowledge secara umum. Nah, dalam epistemologi, disitulah dijelaskan tentang dasar-dasar, tentang nilai-nilai validitas pengetahuan, tentang pembagian-pembagiannya, tentang hubungan antara koherensi dan respondensi, itu semua dijelaskan. Nah, kemudian baru masuk di dalamnya ada sains. Jadi, bagaimana Muhammad Taqi Misbayati melihat sains, yaitu tergantung pada pandangannya tentang epistemologi. Saya ngasih gambaran begini. Pada mulanya segala sesuatu, ini perlu konsentrasi sedikit, perlu fokus. Segala sesuatu itu mengalami keberadaan. Mengalami keberadaan. Saya mengalami keberadaan, meja mengalami keberadaan. Tolong di-mute ya. Terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Tadi ada yang masuk, nggak tahu saya. Jadi segala sesuatu mengalami keberadaan. Perhatikan kalimat yang saya pilih. Kadang-kadang masalah pada diksi. Segala sesuatu mengalami keberadaan. Artinya terjadi keberadaan pada segala sesuatu. Saya, Anda, meja, dinding, atap, lantai, semuanya ini mengalami keberadaan. Artinya exist. Secara faktual ada. Oke? Tapi di antara semua yang ada, yang semuanya mengalami keberadaan, tapi yang menyadari keberadaannya hanya kita. Kan kita nggak tahu apakah meja ini semuanya menyadari keberadaannya. Setahu kita hanya manusia yang bukan manusia, hanya makhluk-makhluk yang berjiwa yang menyadari. Nah, di antara yang menyadari ini, apa yang disadari? Pertama yang paling disadari, bahwa dia adalah sesuatu. Dia adalah subjek. Dia adalah sesuatu. Ada aku dan selain aku. Ya, Anda tidak akan bisa menambahkan yang ketiga. Ada aku, ada subjek, ada objek. Nah, ketika dia mengalami dirinya, apa yang dia alami pertama? Ya, bahwa dia mengalami ada. Aku sadar bahwa aku ada. Apakah kesadaran dia tentang aku ada itu karena gambar-gambar yang masuk, karena berpikir baru dia ada? Ataukah dia justru ketika dia sudah menyadari ada, baru kemudian dia berpikir? Sini perlu dipahami. Bahwa ketika dia menjadi ada, ini pemikiran Muhammad Taqi Misbayati mengatakan bahwa kita ini mengalami ada. Dan karena kita mengalami ada, kita menyadari, apa yang disadari? Yang disadari bahwa dirinya itu ada tanpa ada yang memberitahu. Tiba-tiba dia ada. Oke, setelah dia ada, apa yang saja dia ada disadari? Pertama, bahwa dirinya ada. Kemudian bahwa dia mengalami beberapa peristiwa-peristiwa dalam dirinya. Dia merasa lapar, dia merasa takut, dia merasa kenyang, dia merasa suka, dia merasa benci, dia melihat aneka gambar-gambar terjadi pada dirinya. Oke, ternyata pada dirinya. Ketika dia di antara semua gambar-gambar yang dia alami, dia ingin tahu gambar-gambarnya muncul dari mana. Oh, ternyata muncul dari sesuatu selain dirinya. Baru kemudian dia berpindah kepada sesuatu selain dirinya. Berbicara tentang objek. Jadi pertama, dia harus menyadari dirinya ada. Setelah menyadari dirinya ada, menyadari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dirinya apa? Ya, perasaan-perasaan emosional maupun peristiwa-peristiwa intelektual. Ada citra-citra yang muncul dalam dirinya. Nah, citra-citra ini dia ingin telusuri. Dari mana munculnya citra? Ternyata citra ini muncul karena sesuatu yang lain. Akibat sensasi. Akibat korespondensi dia dengan realitas di luar dirinya. Akhirnya dia berpindah kepada realitas yang ada di luar. Disinilah orang kemudian, ada sebagian orang yang menganggap, oh inilah realitas. Mengapa? Karena saya dapat mengindrakannya. Ada yang mengatakan, oh ya ini realitas. Tapi ada sesuatu di balik ini. Situlah manusia akan terbagi menjadi dua. Dia menemukan bahwa ada produk-produk melalui sensasinya, konsep-konsep yang diperoleh melalui sensasi,
yang masuk dalam pikirannya. Dan ada konsep-konsep yang justru karena ada gambar-gambar yang masuk dalam dia meyakini ada sesuatu di balik itu. Sehingga realitas yang beragam ini ibarat titik-titik dalam satu papan. Orang-orang yang dengan indranya menangkap ada gambar-gambar titik-titik di dalam satu papan. Itulah yang membuat orang-orang percaya kepada sains. Orang-orang yang menganut materialisme. Tapi orang yang berpikir eksistensi, seperti para filsuf, orang-orang yang meyakini keberadaan metafisika, dia meyakini titik-titik ini tidak ada. Kalau bukan karena papan. Nah, papan itu tidak bisa dilihat. Tapi dia bisa disadari ketika kita melihat titik-titik yang beragam ini. Nah, karena titik-titiknya itu sangat berdekatan, sehingga kita lihat seperti gelap semuanya satu papan. Dan karena semuanya tertutup antara titik dengan titik, dia tidak pernah menyadari bahwa titik ini tidak akan hadir tanpa filsafat mengajak kita, filsafat metafisika ya dalam konteks ini, itu mengajarkan kita, Anda jangan sibuk dengan titik-titik. Karena titik-titik ini mahiyah. Unexist. Dia adalah produk citra. Anda harus meyakini realitas itu sendiri. Itu kira-kira, dan itu bisa